Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistik data tunggal, di mana data tunggal itu ada mean, median, dan modus. Pertama, di sini ada mean atau rataan hitung ataupun X. Ya, ini adalah simbolnya adalah X dan di atasnya ada garis. Ini dibaca X bar ataupun X rata-rata. Kemudian di sini rumus mean untuk data tunggal adalah sebagai berikut. X rata-rata atau X bar rumusnya adalah X rata-rata atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN. XN itu sampai X berapa gitu. Kemudian dibagi N, ya kan? Atau dirumuskan sebagai berikut. Di sini simbol dari rata-rata data itu adalah X rata-rata atau X bar. Sementara untuk X1 sama dengan atau X1, X2, X3 dan seterusnya itu disebut dengan data keberapa, dan untuk N itu adalah merupakan jumlah data. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini untuk contohnya adalah nilai 8 orang peserta ujian matematika di sebuah kelas adalah sebagai berikut. Ya, 62, 56, 73, 75, 62, 77, 80, 75. Di sini hitunglah nilai rata-rata data tersebut. Nah, di sini urutkan terlebih dahulu data. Nih, dari data di atas ini kita urutkan dari yang terkecil yaitu 56 sampai data yang terbesar itu adalah 80. Nah, di sini untuk mencari X rata-ratanya atau untuk mencari mean data tunggalnya adalah 56 ditambah 62 ditambah 62 ditambah 73 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 77 ditambah 80 dibagi 8. 8 itu adalah jumlah data nih secara keseluruhan ini. Itu ada 8. 1 ya kan? 1 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka tulis di sini 8 ya. Nih, sehingga di sini 560 dibagi 8 hasilnya adalah 70. Jadi nilai mean ataupun rataan hitung ataupun nilai rata-ratanya adalah 70. Yang berikutnya, nah, di sini untuk mean data tunggal apabila datanya banyak ya. Apabila datanya banyak. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya di sini nilai 8 orang peserta ujian matematika yang sudah diurutkan. Kalau ini soalnya sudah diurutkan ya. Kalau tadi belum diurutkan, sekarang sudah diurutkan. Kalau misalkan soalnya belum diurutkan, berarti kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita bikin tabel di sini. Kalau tadi itu kan nggak pakai tabel nih. Kalau sekarang kita pakai tabel ya. Yang pertama itu adalah nilai XI. XI itu adalah apa? Nilai data ke, ya kan? Di sini kita bikin tabel, kemudian data tersebut kita tulis ke bawah ya. Kita tulis nih 56 ya kan, 62, 73, 75, 77, 80. Nah, frekuensinya atau FI-nya, maka kita bisa lihat 56 itu ada berapa? Ada 1, maka kita tulis frekuensinya adalah 1.
Kemudian 62 di sini. 62 tuh ada berapa datanya? Ada 2, ya kan? 1, 2, ya kan? Maka kita tulis frekuensinya 2. Begitu seterusnya. Sampai di sini 80 nih. 80 datanya ada berapa? Ada 1, yaitu cuma 1 nih ya, 1. Maka tulis frekuensinya adalah 1. Maka di sini untuk mencari FIXI-nya 56 dikali 1, hasilnya adalah 56. 62 dikali 2, maka hasilnya 124. 73 dikali 1, maka hasilnya 73. 75 dikali 2, maka hasilnya 150. 77 dikali 1, maka hasilnya 77. 80 dikali 1, maka hasilnya adalah 80. Nah, di sini untuk frekuensinya kita jumlahkan ke bawah. 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 8 ya. Sama FIXI juga ya. Kita jumlahkan 56 ditambah 124 ditambah 73 ditambah 150 ditambah 77 ditambah 80. Maka di sini hasilnya adalah 560. Nah, di sini untuk mencari X bar ataupun X rata-ratanya berarti 560 ya kan dibagi 8. Maka hasilnya adalah 70 ya kan. Nah, jadi sama kayak yang tadi. Tapi ini kalau misalkan contohnya datanya itu data tunggalnya itu banyak gitu. Maka seperti ini ya. Cara pengerjaannya. Jika ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua, kita membahas tentang median atau ME adalah merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, kalau di statistik, baik itu data tunggal, itu punya mean, median ataupun modus, data terlebih dahulu kita urutkan ya. Kita urutkan terlebih dahulu data, kemudian membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Itu yang disebut dengan median data tunggal. Contoh nomor 1 ya. Tentukan median nilai 8 orang peserta ujian matematika. Di sini datanya belum diurutkan ya. Ada 8 siswa, yaitu 66, 56, 70, 76, 66, 78, 80, 78. Dan data setelah diurutkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk median itu adalah merupakan nilai tengah. Maka di sini kita bagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 2, ya kan? Sebelah kanan, sebelah kiri, ya kan? Sebelah kanan 4, sebelah kiri 4 bagian. Maka kita tarik tengahnya. Ya kan? Nah, berarti mediannya berapa? Yaitu 73 ditambah 75 dibagi 2 karena 2 data. Nah, di sini 73 ditambah 75 hasil dibagi 2 hasilnya adalah 74. Maka di sini jadi nilai median dari data di atas adalah 74. Ini mohon maaf ya, salah nulis. Ini bukan 73 tapi 74. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah contoh yang kedua. Tentukan nilai median dari data berikut.
Ini data sebelum diurutkan. Kemudian yang di bawah adalah data setelah diurutkan. Kita bagi data menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah kanan, ya kan? Itu. Kemudian bagian sebelah kiri. Karena ini adalah data ganjil, maka 5 itu sendirian di sini. Maka inilah meannya. Kita langsung tulis saja. Meannya sama dengan 5. Jadi nilai median, maka mediannya adalah 5. Jadi nilai median dari data di atas adalah 5. Ya. Itu adalah modus. Modus itu adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak atau paling tinggi. Di sini modus untuk data tunggal. Dicontohkan, nilai 9 orang peserta ujian matematika adalah sebagai berikut. 78, 70, 66, 56, 78, 66, 80, 78, 78. Nah, jawabannya di sini. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu data yang di atas ini, ya. Sehingga didapatlah sebagai berikut. Kita urutkan dari yang paling kecil yaitu 56 sampai data yang terbesar itu adalah 80. Kemudian kita lihat atau kita cek 56 itu ada berapa? Ada 1. 66 ada berapa? Ada 2. 70 ada 1. 76 ada 1. 78 ada 3. 1, 2, 3. Sementara 80 cuman ada 1. Maka di sini. Jadi nilai modus dari data tersebut itu adalah 78. Kenapa? Karena nilai yang sering muncul sebanyak 3 kali itu adalah 78. Jadi nilai modus dari data ini adalah 78. Seperti itu. Oke. Selamat belajar, selalu semangat, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.